Jadi sekarang kita kembali lagi ke edisi request dari para subscriber ataupun viewer yang udah komen di kolom komentar. Nah, belakangan ini sebenarnya gue udah ditagih lagi untuk bikin request edition ini. Dan anime yang gue bahas ini itu salah satunya, sesuai dengan yang ada di judulnya ya. Jujur, gue jarang nonton genre horror untuk anime. Akhirnya ya gue coba, gue speedrun juga karena memang gue ada kegiatan lain. Ya gue usahakan untuk bisa nonton dengan semaksimal mungkin gitu. Dan jujur nih, gue kena mental coy dengan anime ini. Ada agak-agak depresi ya, walaupun awalnya bahkan gue udah mencium apakah ini depresi, dan ternyata ya. Tapi terlepas dari semua itu, apakah anime ini worth it untuk ditonton? Ya nggak tahu. Simak review gua. Oh ya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Oh ya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Yo, minasan, welcome back to my channel, itu Cosmit, di mana di sini akan mereview anime-anime yang sudah gua tonton. Dan tentu saja, ini semoga aja bisa menjadi rekomendasi untuk kalian gitu ya, para viewer gitu yang mungkin belum nonton anime ini. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa gue pakai bando ya, hari ini bad hair day lah. Oke, kita langsung masuk aja ke trivia-nya. Animenya yang akan gue bahas yaitu Another. Ini anime udah lama, rilisnya tahun 2012. Genrenya yaitu horror, misteri, dan supernatural. Studio yang membuatnya PA Works ya, bahasanya yang benarnya mungkin. Dia ini pernah membuat anime seperti Angel Beats, Charlotte, dan juga Nagi no Asukara. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Jadi anime ini dimulai pada tahun 1972 di sebuah sekolah SMP di Yomiyama Utara. Di situ ada seorang murid yang bernama Misaki, dan dia ini bisa dikatakan murid yang perfect lah. Dia itu bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan di pelajaran pun dia nilainya bagus-bagus semua gitu. Semua orang di sekolah tersebut kagum sama Misaki ini. Suatu ketika dia baru naik kelas 9 gitu dan masuk kelas 3, dia mati. Mendadak coy. Kenapa dia? Itu isunya adalah dia kecelakaan. Dan pada akhirnya semua orang tidak bisa menerima lah. Dan pada akhirnya karena terguncangnya itu, mereka menjadi tidak waras coy. Semua orang di sekolah itu masih percaya bahwa Misaki ini masih hidup. Bahkan pas lagi wisuda pun disediain space khusus, ditaruh tuh kursi sama mejanya Misaki. Jadi kayak seakan dia wisuda bareng. Udah gila gak tuh? Nah, terus maju nih, fast forward lah, 26 tahun kemudian, ini baru cerita yang fokusnya di sini, bukan di masa lalunya. Ini yang kayak latar belakangnya lah. Ada seorang murid pindahan, itu namanya Koichi Sakakibara. Dia ini pindah dari Tokyo ke Yomiyama. Dia sempat skip sebulan karena sakit. Nah, pas dia udah masuk, mulai perkenalan segala macam, dia ngeliat ada seorang cewek lah gitu, namanya cewek itu Mei Misaki, yang pakai penutup mata sebelahnya gitu, sebelah ada penutup matanya gitu. Ketika dia ngomong sama teman-temannya yang lain, itu siapa? Dia nunjuk ke si Mei ini, nggak ada yang mau ngaku. Pada bilangnya, lu ya tak apa, lu ngomong ke siapa? Kayak dianggap Mei ini nggak ada sama sekali, nggak nyata, nggak eksis. Bahkan beberapa temennya memperingatkan bahwa lu jangan berurusan sama sesuatu yang nggak nyata, yang nggak eksis gitu. Tapi Koichi mengabaikan hal tersebut, dan ya nanti pada akhirnya dia akan tahu kenapa Mei ini dianggap nggak ada gitu. Dan kesan apa sih yang sebenarnya gue dapat dari anime ini? Yang pertama, alur ceritanya menurut gue cukup bagus. Dia tuh nggak langsung buru-buru, aku ingin cepet-cepet menyelesaikan misteri yang pertama, aku ingin cepet-cepet tahu hal ini, aku ingin cepet-cepet tahu hal itu. Enggak diceritain seperti itu ya, bertahap aja gitu. Jadi terkesannya agak pelan di awal, tapi ketika udah masuk ke pertengahan sampai ke akhir,
cukup cepat, tapi masih proper menurut gua. Yang nggak, berasa ini kayak ada yang keskip segala macam, enggak. Nah, sama satu hal lagi nih untuk mengenai alur ceritanya ini, buat kalian yang mau nonton gitu ya, kalau bisa perhatiin detail-detail omongannya deh ketika mereka lagi ngobrolnya gitu, karena itu bisa menjadi kunci untuk mengetahui detail-detail dari perkembangan ceritanya gitu. Kemudian yang kedua, anime. Kalau yang kita bicara tentang horror itu kan ada beberapa jenis ya. Ya yang kalau mungkin paling umum jump scare gitu. Tapi di sini nggak, di sini fokusnya ke gore dia. Gore ini lebih ke apa sih, sadis yang adegan berdarah-darah gitu. Dan di sini digambarkan, dianimasikan dengan sangat jelas menurut gua. Tentu direkomendasikan untuk nonton dengan mental yang stabil ya, jangan kayak saya waktu itu lagi agak kurang siap dan nonton langsung kayak tidak, aku merasa ini agak bikin depresi, psikologisku kena. Dan ketika gue ngobrol sama ada satu temen gue, ya benar ini memang berbau psikologis memang anime ini. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir, kan tadi di genrenya itu ada horror sama misteri ya, sama supernatural. Walaupun supernatural gue nggak tahu, anggap karena ya udah jadi bagian gitu dari kedua ini. Unsur keduanya menurut gue cukup berimbang, jadi masih bisa dinikmati lah kalau kalian mau nonton beberapa episode beruntun gitu, kayak aku mau speedrun langsung dari 1-6 atau 1-12 semuanya, itu masih enak karena seimbang. Cuma itu kalau kalian kuat langsung dapat sampai akhir ya, karena baik ke poin kedua tadi yang gue bilang, direkomendasikan nonton dengan kondisi yang stabil, lebih baik gitu ya, cari amannya aja nih. Oke, jadi sekian review gue kali ini untuk anime Another. Apakah worth it untuk genre horror? Dan tentu buat gue sebagai orang yang hampir jarang nonton genre horror untuk anime, oke, ini cukup bagus. Bahkan di MAL pun, di My Anime List itu gue kasih nilai 8 lah. Oke, sampai jumpa lagi di review-review gue berikutnya. Bye-bye!